Ya, masih bersama dengan Pak Haji Andi Utamir, Pak, yang salah satu anggota DPRD Kabupaten Nunukan. Ya. 2 periode, Pak, ya. Ya. Ketua Umum P3 Ya. Kabupaten Nunukan. Ya. Bagaimana, Pak? Kita bicara partai dulu. Bagaimana kondisi P3 saat ini di Kabupaten Nunukan? Ya, alhamdulillah kondisi P3 di Nunukan, kalau kita lihat ini adalah kepengurusan saya yang kedua periode juga. Saya sebagai ketua DPC P3 untuk periode yang kedua ini, dan insya Allah 6 bulan kemudian kita akan adakan lagi namanya itu adalah musyawarah daerah Musda tingkat kabupaten itu ya. Pemilihan ketua, kemudian pengurusan baru. Karena kemarin kita sudah P3 melaksanakan muktamar di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ketika telah melaksanakan muktamar itu 3 bulan kemudian melaksanakan musyawarah wilayah, itu tingkat provinsi. Nah, nanti dan musyawarah daerah adalah tingkat kabupaten. Itu kan pemilihan ketua, Pak. Pemilihan ketua apakah mau Pak Haji Andi Utamir akan menjadi ketua kembali? Itu tergantung dari para simpatisan dan kader P3 tersebut sendiri. Kalau dievaluasi, Pak, siap seperti itu? Ya, kalau kita kader dan simpatisan menginginkannya, mau tidak mau ya kita harus kita harus terima bahwa mungkin masih dipercaya untuk menakodai kembali P3. Tapi kita terpulang lagi daripada pengurus-pengurus baik tingkat yang punya hak suara untuk nanti jadi menunjuk siapa jadi ketuanya. Apakah ini, Pak, ya, saya bertanya nih, Pak, apakah Bapak di P3 karena sebagai ketua, apakah suatu saat sebagai bukan ketua DPC, Pak, ya? Ya, ketua DPC. Bukan DPC akan pindah partai atau seperti apa? Kalau saya jelas tetap istiqomah dengan pendirian saya tetap akan di P3. Iya. Dan walaupun umpamanya nanti ketika saya tidak tidak menjadi ketua DPC juga, saya tetap akan berjuang di partai P3. Karena kenapa saya harus pergi di partai P3? Karena partai P3 lah juga yang membesarkan saya sebagai bisa menjadi sebagai anggota DPR dengan kendaraan P3. Terus yang kedua juga karena P3 juga saya bisa jadi seperti ini, seperti itu. Pak, bicara P3 nih, Pak, partai P3 di tangan Pak Haji Andi Utamir. Seperti apa Pak Haji membesarkan P3 nih, Pak, di Kabupaten Nunukan? Ya, ini pekerjaan mengurus partai itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah, Pak. Ya, memang. Jadi tergantung dari pionirnya juga, tergantung dari leadernya juga. Nah, terkait masalah P3 ini, alhamdulillah saya menjabat di periode kedua ini karena periode pertama kan saya belum paham. Karena baru juga masuk di dunia politik. Saya kan masuk di dunia politik tahun 2009. Kalau tidak salah, pemilihan DPRD pada saat itu tidak terpilih. Saya ikut kontestan, tapi saya belum pengurus. Nah, nanti setelah 2 tahun pemilihan saya jadi ketua, dipilih, dan alhamdulillah bisa mendapatkan kembali 1 kursi yang dimana pada saat itu tidak ada kursi. Nah, ketika saya jadi ketua DPC, alhamdulillah bisa mendapatkan 1 kursi. Nah, dengan jumlah suara total itu sekitar 2000-an lebih. Ya, alhamdulillah dapat kursi terakhir pada saat itu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bisa dapat kursi terakhir ya pas dan masuk ke periode kedua baru kemarin 2019, P3 itu bisa mendapatkan sampai 4000 suara dan hampir juga bisa mendapatkan 2 kursi. Cuma karena kalah suara dengan sistem sunlight ini sangat mempengaruhi daripada hasil suara. Secara nasional juga kita banyak dirugikan karena kalau berdasarkan hitungan dahulu BPP itu kita bisa mendapat sampai 20-an kursi, tapi dengan sunlight ini, dengan sistem perhitungan baru, akhirnya kita juga dapatnya ya sangat dirugikan terkait masalah itu. Ya, alhamdulillah masih bisa bertahan dapat 1 kembali, walaupun dapat 1 tapi tidak bisa menambah suara menjadi 4000 pemilih, 4000 lebih. Dan juga bukan di kursi terakhir lagi. Alhamdulillah. Salah satu yang terbanyak di kabupaten di Dapil 1 ya, suara Pak Haji Utamir. Ya, seperti itu. Terkait bicara P3 lagi nih, Pak. Kursinya di periode kemarin 1 kursi. Saat ini juga 1 kursi, meskipun suaranya bertambah ya secara kumulatif. Tapi itu termasuk sedikit, Pak, dibanding mungkin partai-partai lain. Apa kendalanya, Pak? Apakah Bapak merasa bahwa ada tanda kutip nih, Pak Haji Andi Utamir hanya memprioritaskan dirinya? Mungkin ada tanggapan terkait itu? Ya, betul. Yang benarnya yang paling utama sebenarnya perekrutan calon. Ya. Jadi perekrutan calon ini kita lakukan secara maksimal kemarin, dan kita juga sudah memilih orang-orang yang terbaik. Tapi ya kadang orang yang dipilih juga ini tidak mau masuk karena juga ada diambil partai lain. Dan memang target keberhasilan dari suatu partai yaitu mendudukan orang bisa mendapatkan kursi DPR. Itu adalah tujuan akhir daripada partai.
dan juga tujuan dari partai itu yang kedua adalah bisa menunjukkan jadi kepala daerah seperti itu tujuan orang berpolitik. Ya, jadi kalau masalah kita kemarin mendapatkan 1 kursi dan itu adalah saya, ya karena kita berjuang ini kan perlu kerja keras, apalagi ini pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Ya alhamdulillah masyarakat masih mempercayakan saya untuk menduduki jabatan itu, dan saya juga sudah berjuang untuk dapil 2 dan dapil 3 untuk merekrut para calon kita, tapi ya memang apa yang kita usahakan dan apa yang kita kerjakan, kita perjuangkan, ya begitulah hasilnya seperti itu. Dan kami coba untuk ke depan merubah pola, dimana di P3 ini kemarin ketika ketua umum kami terpilih yang baru, ya, betul. Itu menyampaikan bahwa kita akan rubah sistem perekrutan calon, dan beliau menginginkan agar 2022 itu calon anggota DPR itu sudah ada nama-namanya. Dan 2022 Pak ya? Iya, 2022. Pada konsepsinya 2024. Ya memang, itu 2022 sudah mencari calon, siapa calon yang lebih awal persiapan. Dan itu kita nanti kerja elektoral. Artinya kerja berdasarkan sistem data. Nah, seperti itu yang kita ketua umum kami sampaikan kemarin, bahwa kita rubah pola kemarin, dan pola itu akan coba dijalankan dengan menggandeng salah satu konsultan politik yang kredibel, itu Saifullah itu digandeng sampai 2024. Jadi ada pemetaan wilayah nanti yang memang harus digenjot, bagaimana suara-suara P3 yang dulunya ada itu digenjot kembali untuk dimunculkan supaya bisa mendapatkan kursi kembali di lebih matang persiapannya P3 Pak ya. Salah seperti itu. Terkait ini tadi ada statementnya Bapak bahwa tujuan akhir politik itu menjadi kepala daerah. Saya tanyakan, apakah tujuan akhirnya Pak Andi Muhtamir adalah jadi kepala daerah, Bupati Nunukan? Kalau itu biarkan seperti air yang mengalir lah. Kita tergantung dari masyarakat. Kira-kira siapa yang mereka inginkan untuk menjadikan kepala daerah. Dan kita juga tahu diri lah, kalau cuma 1 kursi untuk menduduki jabatan tidak mungkin. Ya harusnya kita berusaha bagaimana partai ini bisa merekrut dengan jumlah kursi yang banyak. Ketika kita jumlah kursi yang banyak, ya mau tidak mau, suka tidak suka kita harus maju, karena masyarakat memilih kita dengan mendudukan kursi banyak, itu otomatis bisa mencalonkan diri kita kan. Nah, dan kita bisa mengajukan diri untuk bisa menjadikan kepala daerah seperti itu. Kalau cuma 1 kursi ya tidak mungkin lah, kita tahu diri seperti itu. Ini masih ada waktu nih Pak, 2027 sesuai undang-undang yang baru akan pilkada kembali Nunukan ini Pak. Mungkin sudah siap di sana Pak ya, jadi calon bupati atau wakil bupati? Ya tergantung dari rancangan undang-undang terbaru yang akan dibahas pada tahun 2021 ini. Itu nanti alternatif, ada 3 alternatif yang dipilih tentang undang-undang pilkada, yang rancangan undang-undang pilkada. Kita tidak tahu alternatif mana yang terpilih. Betul. Bisa aja nanti tahun 2002 kita sampai di situ aja. Bisa juga sampai tahun 2027. Ya kan? Bisa juga tetap 2024. Nah, tergantung opsi 3 ini yang akan dipilih oleh orang-orang terhormat kita di DPR RI dengan pemerintah pusat. Ya, kita menunggu aja sih seperti apa. Seperti itu. Terkait bupati nih, kita pilkada bupati. Saat ini kan sudah selesai pilkada nih Pak. Dan saat ini sudah secara KPU sudah ada pemenangnya. Tapi terus bergulir di MK, saya lihat seperti itu. Gimana tanggapannya Pak selaku ketua partai salah satu di Kabupaten Nunukan? Ya memang sepertinya ya begitulah hak-hak demokrasi, bahwa namanya pemilihan itu pasti akan ada menang dan kalah. Itu sudah wajib. Dan undang-undang juga mengatur untuk adanya namanya sengketa pilkada, itu diatur dalam undang-undang. Nah karena mungkin paslon yang kalah ini merasa ada kekurangan, ada kecurangan dan sebagainya, ya karena ada undang-undang yang mengatur tentang gugatan, ya mereka ajukan gugatan. Terkait nanti hasilnya ya kita serahkan siapapun nanti yang menang dengan gugatan tersebut ataupun kalah dengan gugatan tersebut, siapapun itu tetap adalah bupati kita bersama. Sama-sama kita harus dukung, sama-sama harus kita support ketika itu memang kepentingan rakyat. Tapi kalau memang itu melanggar tidak untuk kepentingan rakyat, kita sebagai anggota DPR tetap harus memberikan pressure untuk memberikan pressure kepada kepala daerah untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya dia. Ini Pak, terkait evaluasi kemarin, proses pilkada kemarin, bagaimana Bapak melihat proses pemilihan bupati kemarin? Ya alhamdulillah kalau kita melihat itu sudah berjalan bagus, baik, bahwa penyelenggara pemilihan yaitu KPU sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, Bawaslu juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terkait masalah pemilihan kepala daerah kemarin itu berjalan baik dan lancar, walaupun
dinamikanya ada pasti di suatu daerah, pasti Ini kan di suatu sempat daerah pasti membelah ada. Pak ya, Iya. membelah sedikit di masyarakat. Iya, di media sosial pun kita lihat, dan Ada saya terbelah. sebagai admin di Facebook juga sudah merasakan sekali bagaimana media sosial itu tidak ada filternya tentang menjelekkan dan sebagainya lah, artinya ya. Tapi itulah, setelah itu selesai juga Saya mau persoalan. tanya juga ini, Bapak merupakan salah satu politisi senior, sudah melewati tahap demi tahap pilkada. Apakah pilkada kemarin memang ada kecurangan, Pak? Nah, terkait masalah kecurangan, ya di dalam pemilihan pemilu kada itu pasti ada. Tapi kan ini keterpulang dari temuan dari Bawaslu aja. Bagaimana Bawaslu menanggapinya? Kemarin kan sudah banyak laporan, udah ada laporan dan sebagainya. Tapi kan ada undang-undang yang mengatur. Nah, undang-undang yang mengatur inilah yang selalu dijalankan oleh pengawas pemilu, yaitu Bawaslu, bahwa memang seperti itu aturannya. Walaupun mungkin ada temuan-temuan yang didapati sudah dilaporkan ke Bawaslu, dan Bawaslu juga telah memproses. Kalau memang tidak ada temuannya dan sebagainya, ya kita serahkan sebagai penyiar, kita harus percaya dengan Bawaslu tersebut. Nah, terkait masalah gugatannya, nantilah biarlah MK yang memutuskan persoalan itu. Siapa yang mau menang, siapa yang kalah, ya kita harus legowo, kita harus terima. Itulah bupati kita ke depan. Saya mau tanya, Bapak juga merupakan, selain ketua partai, juga merupakan salah satu anggota dewan yang senior lah saat ini Pak ya, karena banyak anggota dewan yang baru. Bagaimana kondisi dinamika di anggota dewan Pak saat ini? Kan dua anggota dewan kita ini terganti Pak ya, kalau tidak salah saya dua orang seperti itu. Ya, betul. Bagaimana kondisinya saat ini Pak, dan juga setelah pilkada ini Pak, sempat ada terbelah partai-partai ini? Kalau kami di DPR, internal DPR-nya santai aja kok, Ya. nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita jalan bareng, kita tetap fokus kepada rakyat, tetap fokus kepada tugas kita masing-masing. Ya pilkada, setelah pilkada kita gabung kembali, aman-aman aja, santai aja. Dan juga kita harus bersatu bahwa kita sebagai anggota DPR punya fungsi 3 tadi, itu harus kita jalankan. Siapapun dia, dari manapun dia, dari partai apapun dia, dari fraksi apapun dia, ketika kita duduk di DPR itu kita adalah milik rakyat, kita adalah penjamu lidah masyarakat. Nah, makanya kita bersama-sama bergandeng tangan atas nama lembaga DPRD, bukan atas nama partai lagi, seperti itu. Terkait ini Pak juga, di pemerintahan pertama saya sebutkan saja Bu Ibu Laura kan sempat ada isu defisit Pak. Ya, Itu bagaimana catatan Bapak untuk periode beliau selanjutnya Pak? ya kalau masalah persoalan defisit, ya kita akui bahwa anggaran kita yang lepas dari pemerintahan, lepas dari Provinsi Kalimantan Timur itu sangat mempengaruhi dari APBD kita. Ya. Dimana pada saat zamannya Pak Basri kita masih dalam lingkup Kaltim, itu kita APBD kita tinggi, itu sekitar 1,7, 1,8 sampai 2T. Nah, ketika kita lepas menjadi Provinsi Kalimantan Utara, itu ada pengurangan sekitar 500 miliar itu anggaran. Itulah yang menjadi kita kan defisit, karena untuk mengubah postur anggaran yang dalam anggaran itu memang perlu kerja keras. Nah, sehingga banyaklah anggaran-anggaran yang dipotong dan sebagainya, karena APBD kita itu kan sekarang cuma 1,3, 1,2. Apakah kepala daerah kita belum kerja keras Pak? Saya rasa siapapun yang kepala daerahnya pada saat dengan mendapatkan nilai anggaran seperti itu pasti akan bekerja keras nih, Ya. untuk mengatur, memanage anggaran tersebut, karena kita tahu anggaran itu sangat terbatas sekali. Karena biasanya kita menggunakan anggaran 1,8, 1,9, silpanya sampai 700, 400 miliar. Tapi ketika kita lepas dengan Provinsi Kalimantan Timur, akhirnya kita mendapat cuma sekitar 1,3. Kita bicara APBD Nunukan ini Pak, ini kan fokusnya pembayaran utang ini Pak. Seperti apa Pak melihat itu? Ya, memang sebenarnya pembayaran utang itu setiap daerah pasti ada. Ya. Ya. Komitmen dari Bupati kemarin dan komitmen kita sebagai anggota DPR kemarin, kita sudah berkomitmen bahwa di akhir masa jabatannya Bu Laura, seluruh utang-utang Di periode beliau. ya, seluruh utang-utang di zamannya beliau dengan pihak ketiga itu harus dilunasi semua. Makanya di 2021 ini sebagian besar itu APBD kita banyak pembayaran utang untuk pelunasan utang tersebut. Nah, kita tidak tahu lagi apakah bisa dilunasi 2021 ini, apakah bisa berlanjut, tergantung nanti dari dana transfer dari pusat, biasa seperti itu. Kan sudah disepakati nih Pak antara pemerintah daerah dan juga DPRD akan fokus pembayaran utang. Artinya ada hal yang berbeda yang tidak maksimal nanti, salah satunya pembangunan fisik. Nanti Dewan kritik lagi nih Pak, tidak ada pembangunan. Ya, kalau pembangunan kan ada anggaran APBN, ada anggaran kementerian, ada dana DAP, Ya. ya kan? Dana DAP itu bukan sedikit,
banyak besar loh. Nah kalau APBD itu kan kecil loh nilainya. Jadi kita anggaran untuk itu pasti ada, tapi walaupun volumenya kecil. APBD pasti ada gunakan juga untuk pembangunan, tapi yang porsinya kecil. Yang kita porsikan adalah pembayaran utang. Kenapa kita harus bayarkan utang? Karena kasihan pihak ketiga ini sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, apalagi kalau dia menggunakan uang bank atau menggunakan bank ketiga. Pihak ketiga kan, bukan melalui bank resmi ya, itu kan makin parah. Terus kalau sampai 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun itu tidak dibayarkan, dia mau dapat apa? Keuntungan dari mana dia dapat? Tidak akan dapat kan? Karena bukan berjalan terus. Nah, oleh karenanya itu kemarin pada saat rapat kita sampaikan, wah tolonglah semua utang-utang yang ada di baik 2016 dari 2019 sampai ke bawah yang belum terbayarkan dibayarkan semuanya. Kenapa? Kasihan mereka. Mereka itu juga kontraktor butuh hidup, saya bilang kan. Kita bilang kontraktor itu kan pakai uang bank juga dalam tanda kutip ya, semuanya. Bagian apa yang mereka mau dapat kalau sampai berapa bulan tidak terbayarkan. Nah pada saat itu akhirnya pemerintah daerah dan juga DPR sepakat untuk diprioritaskan untuk pembayaran utang. Jadi nanti di 2021 setelah pemerintahan baru itu sudah volume pembangunan ke depan dengan menggunakan dana APBD itu lebih besar lagi. Artinya 2022, 2023, 2024 itu insya Allah dana pembangunan ke depan lebih banyak lagi karena APBD bisa digunakan juga selain dana DAK tadi. Ini Pak, kita saat ini kan COVID ini Pak, pandemi COVID-19 tahun 2021. Sudah 1 tahun Pak kita melewati itu Pak. Bagaimana Bapak melihat ini pemerintah daerah dan juga gugus tugas itu Pak menjalankan tugasnya penanganan COVID kita ini Pak? Semakin meningkat jumlahnya di Kabupaten Nunukan. Ya terkait masalah COVID pandemi ini kan bukan persoalan daerahnya, ini persoalan nasional dan bahkan dunia, ya kan? Dan dunia pun kita baca di media sosial juga kewalahan menghadapi namanya COVID ini, ya kan? Hampir semua negara itu kewalahan untuk menghadapi COVID ini, termasuk juga negara tetangga kita Malaysia, itu kewalahan juga menghadapinya. Ya kita Indonesia ini termasuk jumlah pasien jumlah yang terkonfirmasi dengan COVID ini kan tidak sebanyak dari negara-negara lain. Kita masih tergolongan keberapa. Nah, terkait masalah penanganannya untuk daerah Kabupaten Nunukan itu sudah bagus. Artinya kita tidak bisa menghindarkan kalau memang jalur orang datang maupun yang keluar itu masih tetap kita jalankan. Karena kalau kita lockdown kemungkinan besar itu tidak terjadi. Tapi karena kita tidak lockdown, akhirnya harus masuk manusia ini yang berangkat maupun yang keluar itu tidak bisa kita hindari. Dan sekarang ini kita masuk ke fase kedua. Fase kedua itu masuk kebanyakan transmisi lokal, kontak erat dan sebagainya. Dan sekarang itu di Nunukan di daerah manapun Tarakan dan sebagainya itu makin melonjak semua. Karena bukan lagi dari riwayat perjalanan keluar daerah, tapi dari transmisi lokal. Nah, transmisi lokal ini memang yang paling ditakuti oleh Indonesia dan juga daerah, karena transmisi lokal ini yang bisa menyebabkan akan banyak COVID yang terbaru. Karena yang kita lihat di Nunukan ini kasusnya seperti itu, kontak erat yang terjadi. Ini Pak terkait bicara COVID, anggaran COVID kemarin Pak cukup luar biasa. Bagaimana Bapak melihatnya? Bagaimana pertanggungjawaban yang Bapak ketahui tentang dana penanganan COVID ini Pak dari keseluruhan? Ya kemarin kan dianggarkan besar, tapi kan digunakan juga sebagian, tidak semua digunakan. Gitu. Ya otomatis kemarin itu untuk ada namanya bansos, ada namanya bantuan sosial pada saat itu, terus penanganan pasien dan sebagainya, itu kan termasuk dalam anggaran APBD. Nah tadi laporan kemarin disampaikan ke DPRD tidak semua yang digunakan dan data-datanya sudah ada. Menurut Bapak itu sudah tepat penanganan anggarannya dari kabupaten? Ya, artinya kami tetap menggunakan fungsi pengawasan kita. Ya. Nah, tahun 2021 ini kita juga belum lihat lagi berapa anggaran COVID untuk disiapkan 2021. Nah, nanti kita mungkin dalam waktu dekat akan coba berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menanyakan terkait masalah anggaran COVID kita ke depan seperti apa. Karena peningkatan COVID di Nunukan makin bertambah. Otomatis anggaran untuk COVID itu ada, cuma saya tidak tahu berapa nilainya disediakan oleh pemerintah daerah. Nah mungkin kami akan duduk rapat kembali pemerintah daerah
karena makin besar, makin melonjaknya Iya. terkonfirmasi COVID ini, sehingga perlu ada evaluasi. Dan mungkin tim teknis sekarang bekerja dan tim gugus itu nanti akan berkoordinasi dengan DPRD terkait masalah anggaran itu. Bagaimana caranya kita bisa nanti ada kesepakatan untuk perubahan anggaran tersebut. Terkait ini Pak, yang terakhir, catatan kritis Bapak terkait pemerintahan Pak Laura, Ibu Laura dan juga Pak Hanafia untuk ke depan 5 tahun ke depan. Apa catatan Bapak untuk mereka berdua ke depan ini Pak? Oh iya, kalau memang beliau terpilih nanti jadi kepala daerah, tetap kita sebagai anggota DPR menginginkan agar mereka bekerja sesuai dengan visi misi mereka. Seperti apa visi misi mereka, karena visi misi mereka itu masuk dalam RKPD, ya kan, dalam RKPD, RPJMD. Iya. Nanti dituangkan dalam RKPD. Nah, dari poin-poin itu apa visi mereka, apa misi mereka harus jalankan sesuai dengan itu. Seperti kemarin periode lalu tentang visi misi mereka terkait masalah tentang pertanian itu, agrobisnis. Nah, kita akan lihat juga apa nanti RPJMD-nya ini, karena kan kita belum terima. Nah, nanti dari RPJMD-nya ini masuk dalam RKPD, kita lihat situ poin-poinnya apa nanti yang mereka prioritaskan. Karena di dalam APBD itu ada namanya anggaran wajib, yang tidak ada anggaran wajib berdasarkan presentasi yang tidak bisa diganggu-gugat, karena itu diatur oleh undang-undang. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Haji atas waktunya, telah memberikan kesempatan kepada kami Sebatik News untuk berbincang-bincang sedikit Pak ya terkait politik. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya bisa berbincang lagi dengan Pak Haji Andi Mutamir, salah satu anggota Dewan Kabupaten Nunukan, Ketua P3 DPC P3 Kabupaten Nunukan Pak ya. Tetap sukses terus Pak ya. Amin. Semoga 2024 naik kelas. Amin. Di provinsi Pak ya. Amin. Dan 2024 ditantang nih Pak, maju calon bupati Nunukan. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.